Salam Cimatres, salam satu misteri. Au. Cimatres dimanapun Anda berada, menjadi seorang dukun atau paranormal memang tidak mudah dan berat untuk persyaratannya. Seperti halnya meditasi atau melakukan ritual-ritual tertentu. Namun ada kala juga berbagai dukun yang menggunakan jalan pintas. Ingin menjadi lebih kaya, ingin menjadi lebih sakti, ingin menjadi lebih tersohor, dan ingin menjadi kaya raya menumpuk-numpuk harta. Bahkan ada juga ingin beristri banyak dan ingin menggauli wanita-wanita muda. Itu banyak caranya dan ada juga yang melakukannya. Kita ingat di tahun 2014, Muhammad Delvi membunuh bocah-bocah hanya karena dia ingin menjadi dukun sakti. Ini adalah salah satu kasus mengerikan yang pernah terjadi kala itu. Dia adalah Muhammad Delvi yang kala itu merupakan anak dari seorang dukun. Konon ayahnya memiliki ilmu kebal dan bisa mengobati orang-orang sakit di Kabupaten Siak, Riau. Muhammad Delvi yang saat itu sudah putus sekolah sangat mengagumi kesaktian ayahnya. Dari hasil dukun ayahnya, kehidupan mereka saat itu serba berkecukupan. Sedangkan keseharian Delvi membantu ibunya untuk menjual sate di sekitaran desa mereka. Delvi memiliki 2 orang kakak kandung yang saat itu sudah merantau keluar kota. Delvi merupakan anak yang pendiam dan pemurung serta selalu melamun. Namun saat itu ayahnya sering melibatkan Delvi dalam ritual perdukunan. Ayahnya bahkan pernah memandikan Delvi untuk mendapatkan ilmu kebal. Hingga akhirnya ayahnya hendak memberikan seluruh ilmunya kepada Delvi. Namun saat itu Delvi sempat merasa ragu karena syarat yang harus ia jalani begitu berat. Syarat yang diberikan ayahnya yakni mengumpulkan 7 kelamin bocah laki-laki. Seiring berjalannya waktu, Delvi akhirnya tertarik dengan syarat yang diberikan ayahnya. Karena meskipun berat, tekadnya bulat untuk sukses dan disegani banyak orang di kampungnya. Tepatnya di tahun 2010, ibu Delvi akhirnya meninggal dunia, sedangkan ayahnya mulai sakit-sakitan. Karena tidak ada yang mengurus, ayah Delvi lalu kembali ke kampung di Kabupaten Bengkalis, Riau. Sedangkan Delvi pergi ke tempat salah satu kakaknya di Kabupaten Daun Hilir, Riau. Di sana Delvi membantu kakaknya berjualan sate selama 3 tahun. Namun niatnya untuk menjadi seorang dukun sakti saat itu masih membayangi pikirannya. Dan di bulan Januari 2013, Delvi benar-benar nekat untuk menjadi seorang dukun sakti. Bertepatan juga banyak anak-anak yang sering bermain di sekitar tempat usaha sate milik kakaknya. Bahkan Delvi kala itu sangat dekat dengan bocah laki-laki usia 5 tahun, yakni Febri. Terlebih rumah Febri sangat dekat dengan gerobak sate milik kakak Delvi. Hingga pada suatu kesempatan, Delvi mengajak Febri ke sebuah semak-semak yang saat itu sangat sepi. Disitulah Delvi membunuh Febri dan memotong alat kelaminnya menggunakan pisau cutter. Setelah itu Delvi mengubur jasad Febri dengan lubang yang seadanya. Sementara pihak keluarga Febri saat itu mencari keberadaannya, namun tak kunjung ditemukan. Kala itu tak ada rasa curiga dengan Delvi dan bahkan sampai berbulan-bulan.
Setelah itu Delvi pun pindah ke tempat kakaknya yang satu lagi di Kabupaten Siak Riau. Selama di sana Delvi berprofesi sebagai tukang antar galon air isi ulang. Di sana Delvi lebih banyak melamun karena memikirkan mencari korban yang berjumlah 6 orang lagi. Delvi bahkan beberapa kali ditegur bosnya karena sering kedapatan banyak melamun. Hal itu tentunya sangat mengganggu kinerja Delvi untuk mengantar galon. Ketika ditanya bosnya, Delvi selalu menghindar dan terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Setelah 2 bulan bekerja, Delvi pamit ke bosnya untuk menjenguk ayahnya yang sakit di Bengkalis. Bahkan Delvi sempat meminjam uang bosnya dengan alasan untuk pengobatan ayahnya. Sampai di Bengkalis, Delvi malah nikah lari dengan seorang wanita yang bernama Dita. Delvi kawin lari dengan Dita karena orang tua Dita tak menyetujui keduanya. Setelah kawin lari, Delvi kemudian mengajak Dita untuk mencari para korban lainnya. Yang anehnya, Dita juga setuju dengan perkataan Delvi tersebut. Hingga akhirnya keduanya menemukan salah satu korban, yakni bernama Aci. Dan rupanya Aci sendiri sudah berusia 40 tahun dan juga memiliki keterbelakangan mental. Kekurangan Aci itulah yang membuat keduanya dengan mudah untuk menghabisinya. Tepatnya di bulan Juli 2013, keduanya membawa Aci di tempat yang sepi di desanya saat itu. Di situ Delvi dan Dita menghabisi Aci dan mengambil alat kelaminnya menggunakan pisau cutter. Usai menghabisi nyawa Aci, keduanya mengubur jasadnya di TKP tersebut. Kemudian di bulan Agustus tahun 2013, keduanya kembali menemukan korban yang ketiga. Korban ketiga yakni bernama Iksan yang saat itu berusia 9 tahun dan masih di wilayah Bengkalis. Iksan sendiri hobinya memancing di sebuah sungai yang ada di sana. Kala itu Delvi dan Dita membujuk Iksan agar memancing di suatu tempat yang banyak ikannya. Mereka berboncengan 3 dan membawa Iksan di suatu tempat yang sangat sepi. Disitulah Dita dan Delvi langsung membunuh dan mengambil kelamin Iksan. Lagi dan lagi keduanya mengubur jasad Iksan dengan lubang seadanya. Setelah itu Dita dan Delvi masih juga berambisi mencari 4 korban lainnya. Keduanya juga sepakat untuk secepatnya mencari para korban karena ayah Delvi sudah sakit parah. Sementara orang tua Iksan saat itu mencari-cari namun tak pernah membuahkan hasil. Hal itu membuat Dita dan Delvi masih lolos dari urusan hukuman di dunia. Delvi dan Dita kemudian pergi dan tinggal di desa Pinang Sebatang Timur, Kabupaten Siak. Delvi dan Dita datang ke kampung yang sebelumnya tempat Delvi bekerja sebagai tukang galon. Dan pada tanggal 14 Agustus 2013, keduanya pun menemukan korban yakni Randy, usia 10 tahun. Randy sendiri diketahui sudah dekat dengan Delvi karena rumahnya tak jauh dengan rumah kakaknya Delvi. Dita dan Delvi kemudian mengajak Randy untuk jalan-jalan menggunakan motor. Mereka kemudian berboncengan 3 dan pergi di suatu tempat sepi yang dekat kuburan di desanya. Disitulah keduanya menghabisi Randy dan mengambil alat kelaminnya, lalu mengubur jasad Randy di TKP. Di situ Delvi dan Dita masih juga lolos dari jeratan hukum. Meskipun seperti diketahui, orang tua Randy sudah mencari dan bahkan melapor ke pihak polisi. Beberapa waktu kemudian Delvi mendapat kabar bahwa ayahnya di Bengkalis sudah sakit sangat parah. Namun ketika Delvi datang dan membawa 4 kelamin korban, ayahnya ternyata sudah meninggal dunia. Meskipun ayahnya sudah meninggal, Delvi masih saja yakin tanpa bantuan ayahnya dia bisa menjadi seorang dukun kondang. Disitulah Delvi kembali mencari para korban yang saat itu tersisa 3 orang lagi. Kemudian di tanggal 16 Maret 2014,
Dita dan Delvi menemukan satu korban lagi, yakni bernama Akbar. Keduanya mengajak Akbar yang saat itu berusia 9 tahun untuk jalan-jalan. Keduanya membawa Akbar ke tempat sepi di wilayah Bengkalis. Disitulah keduanya mengeksekusi Akbar dan mengambil alat kelaminnya. Seperti biasa, setelah habisi Akbar, keduanya mengubur jasad Akbar dengan seadanya. Meskipun sudah 5 kali melakukan kejahatan, Delvi dan Dita masih saja terus lolos dari hukum. Hingga akhirnya Dita dan Delvi pun memutuskan untuk bercerai. Dita memilih berpisah dengan Delvi karena sudah tak tahan dengan kelakuannya. Di mana selama itu Delvi selalu mengancam Dita untuk mengikuti perintahnya kala itu. Selain itu, Delvi juga sering melakukan KDRT kepada Dita. Setelah berpisah, Delvi kemudian pulang kampung ke desanya di Perawang. Di kampungnya, Delvi mencari teman untuk kembali melancarkan aksi. Dan pada bulan Juni 2014, Delvi menemukan teman yang bernama Sofyan. Kala itu Delvi berjanji akan memberikan upah 500.000 jika berhasil membantunya. Kebetulan saat itu Sofyan juga sangat membutuhkan uang. Delvi dan Sofyan kembali menemukan satu korban yang bernama Evan. Saat itu Evan sedang bermain di sebuah sungai bersama teman-temannya. Keduanya kemudian mengajak Evan untuk jalan-jalan menggunakan motor. Disitulah keduanya membawa dan menghabisi nyawa Evan di sebuah hutan yang sangat sepi. Seperti aksi sebelumnya, keduanya mengubur Evan dengan lubang seadanya. Rupanya Delvi tak bisa membayar upah kepada Sofyan 500.000 sebagaimana yang telah dijanjikannya. Bukannya marah kepada Delvi, Sofyan malah kembali menuruti perkataan Delvi, di mana Delvi berkata untuk menjual daging korban selanjutnya. Karena sangat butuh uang, Sofyan kemudian menyetujui hal tersebut. Di tanggal 18 Juli 2014, keduanya kembali mencari korban di area sungai. Keduanya kemudian temukan seorang bocah yang bernama Madeva usia 10 tahun. Saat itu Madeva sendiri sedang bermain bersama teman-temannya di sungai. Keduanya kemudian mengajak Madeva untuk jalan-jalan. Bahkan karena sudah terbiasa membunuh, akhirnya Delvi dengan santai membawa Madeva. Bahkan ketiganya berboncengan terang-terangan melewati suatu desa. Delvi juga sempat singgah di sebuah warung untuk membeli cutter dan kresek hitam. Delvi dan Sofyan lalu membawa Madeva ke sungai yang sangat sepi dari pengunjung. Disitulah keduanya langsung memotong kelamin Madeva hidup-hidup. Setelah Madeva tewas, keduanya memutilasinya dengan mirip potongan daging sapi. Mengerikannya, Delvi dan Sofyan menjual daging itu ke warung makan dan kedai tua. Saat itu daging Madeva semuanya laku karena Delvi mengaku itu adalah daging sapi. Ketika itu Delvi sudah berhasil mengumpulkan syarat-syaratnya. Disitulah Delvi mulai melakukan ritualnya meski tanpa bantuan ayahnya. Karena ayahnya sempat menitipkan pesan kepada Delvi tentang cara mandi dengan air yang dicampur dengan alat kelamin dari 7 korban. Di sisi lain, keluarga Madeva kala itu terus mencari keberadaannya. Semua warga menjadi gempar dan bahkan viral di pemberitaan kala itu. Bahkan polisi bekerja sangat ekstra karena sudah banyak bocah yang dikabarkan hilang. Beruntungnya polisi akhirnya menemukan bukti yang sangat kuat, di mana ada warga sempat melihat bahwa Delvi dan Sofyan membawa Madeva. Disitulah polisi berhasil menangkap keduanya di rumahnya. Dari hasil interogasi, Delvi mengaku menjalankan aksinya bersama mantan istrinya. Mantan istri Delvi yakni Dita kala itu juga langsung ditangkap polisi. Delvi juga memberitahu keberadaan kubur dari para korban yang sisa tulang belulang. Sedangkan daging Madeva diketahui telah dimakan orang-orang yang membeli daging tersebut.
Ketika terbongkar kasus ini, orang-orang yang telah memakan daging tersebut merasa sangat aneh. Bahkan mereka sempat muntah ketika membayangkan daging yang telah mereka makan itu. Ketiga pelaku akhirnya dijatuhi hukuman mati. Bahkan hakim sampai meneteskan air mata ketika membacakan kronologinya saat di persidangan. Itulah kisah mengenai Delvi yang kepingin menjadi dukun kondang, dukun yang tersohor, dukun yang menjadi idaman orang-orang, dukun untuk melancarkan supaya kaya raya, dan dukun supaya menjadi wanita-wanita takluk kepada dirinya. Masihkah Anda bisa kaya raya di atas penderitaan orang lain? Semoga saja ini menjadi pembelajaran buat kita semua, dan tidak akan ada lagi Delvi-Delvi yang lainnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.